Selamat pagi, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita berkumpul kembali pada pagi hari ini setelah kita dengan kesibukan masing-masing selama seminggu lamanya. Yang masih bekerja, yang masih bekerja di rumah, kita bersyukur Tuhan mengasihi kita semua, sehingga dengan damai sejahtera, dengan sukacita kita boleh berkumpul bersama-sama, berbakti bersama-sama sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana kebangkitan Kristus ini, kita bersyukur bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi iman kita. Kita merasa bangga bahwa kita memiliki Tuhan yang telah mengalahkan maut, mengubah kegelapan menjadi terang, mengubah ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesediaan kita bersama dan kesetiaan kita bersama-sama untuk berbakti menyembah Tuhan. Saya harap kita semua dengan situasi seperti ini kita tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam situasi apapun. Karena begitulah jati diri seorang pengikut Kristus yang sejati. Untuk itu mari Tuhan kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, penguasa surga dan dunia, yang kepadanya kami menggantungkan seluruh harapan kami. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi, kami datang mengangkat hati dan jiwa kami. Mohon berkat dan anugerah Tuhan. Kiranya sepanjang ibadah kami Tuhan, Tuhan hadir menyertai kami, memberi kami urapan khusus. Ia datangnya daripada pihak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya sudah bagikan kepada kita yaitu dari Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 26. Saya harap saudara-saudara sudah baca, dan sekarang saya akan baca ulangi lagi supaya itu semakin jelas bagi kita. Mari ambil Alkitabnya dan saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian. Pada hari itu 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal
kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saya ulangi 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita di sini, saya memberikan tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu teguran yang keras terhadap murid-murid Yesus. Teguran yang keras terhadap murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang pelayanan Yesus di dunia ini sampai akhir hidupnya sebagai manusia, kita melihat ada 2 macam karakter yang ditunjukkan dalam mendekati murid-muridnya. Seringkali dia lemah lembut, penuh kasih sayang, tetapi juga dengan keras. Bahkan pernah dia menengking Petrus, "Hai setan, hai iblis, mundur." Itu sangat keras. Bahkan pernah juga menegur orang-orang di Bait Allah dengan begitu keras. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kebangkitan Yesus, beberapa kali kita menemukan pendekatan Yesus terhadap murid-murid yang bermasalah dengan pendekatan personal yang sangat keras. Teguran yang keras, tetapi teguran yang konstruktif. Contohnya yang pertama, Thomas. Kita tahu Thomas itu adalah seorang murid yang memiliki kepribadian khusus. Dia orangnya teliti, selektif, tidak mudah mendengarkan dan menerima sesuatu argumen, informasi yang tidak dibuktikan secara fakta atau dengan kasat mata. Itulah Thomas. Sejak kebangkitan Yesus dan dilihat oleh murid-muridnya, dan pada pertemuan pertama Yesus hadir, tetapi Thomas tidak ada. Murid-murid katakan kepada Thomas, "Kami sudah bertemu dengan Yesus." Tapi Thomas katakan, "Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku kepada bekas-bekas paku di tangan, bahkan bekas tombak di lambungnya. Aku tidak percaya." Oke. Tapi saudara-saudara, minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, murid-murid berkumpul dalam satu ruangan terkunci. Tiba-tiba Yesus masuk, berdiri di tengah-tengah. Dia katakan, "Damai sejahtera bagi kamu," atau shalom. Dia perhatikan dia dan mengejar Thomas. "Thomas, inilah tanganku, inilah lambungku, silakan masukkan jarimu. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Bukan bermaksud mempermalukan Thomas, tetapi Thomas membutuhkan teguran seperti ini untuk memulihkan dan memperbaiki dia.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di pihak lain juga, pertemuan terakhir di pinggir Danau Galilea dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kalau saudara baca di sana. Setelah mereka sarapan pagi, mereka berkumpul makan bersama. Yesus memperhatikan Petrus. Dan di kerumunan murid-murid itu, Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" 3 kali. "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Secara psikologis, ini pukulan psikologis bagi Petrus yang selalu besar kepala, selalu besar mulut, dan selalu agresif dalam segala situasi. Tetapi Yesus mau membenahi kehidupan Petrus. Dan dalam nats yang kita baca tadi, teguran keras luar biasa kepada kedua murid ini, Kleopas dan temannya, yang sedang berjalan meninggalkan kota Yerusalem menuju kota Emmaus yang kurang lebih 10 km dari kota Yerusalem. Kota Yerusalem pagi itu mereka heboh dengan kebangkitan Yesus. Dan mereka melarikan diri untuk mungkin menenangkan diri, dan dia mau pergi ke tempat yang sepi. Sambil berjalan, sambil berdiskusi begitu semangat tentang kebangkitan, tentang berita tentang kebangkitan Yesus ini, tiba-tiba Yesus bergabung dengan mereka di tengah jalan. Dan singkat cerita yang kita sudah baca tadi, bahwa sambil mereka bercerita dan sebagainya, Yesus katakan, "Apa sih yang menarik? Apa yang begitu heboh kamu ceritakan?" Kleopas dan temannya berkata, "Adakah engkau ini orang asing? Satu-satunya orang asing di Yerusalem, sehingga Anda tidak tahu peristiwa yang begitu santer yang memenuhi seluruh wilayah Yerusalem hari ini? Apa Anda tidak tahu?" Yesus mendekatkan diri, dia katakan, "Apa itu?" Mulailah bercerita bahwa Yesus yang kami harapkan, dia seorang pengajar, dia seorang yang dikagumi, berkuasa dalam perkataan di hadapan Allah dan manusia. Tetapi tiba-tiba dia ditangkap dan disalibkan dan mati. Pupuslah harapan kami. Padahal harapan kami bahwa dia akan membebaskan kami, melepaskan kami daripada kekuasaan Romawi. Tapi ternyata dia mati. Oh begitu, kira-kira begitu. Begitu ya. Dia diterangkan seterusnya. Baru Yesus memotong cerita mereka, dikatakan, "Hai kamu orang bodoh, begitu lambannya hati." Jadi yang disorot di sini hati yang lamban, hati yang bodoh, bukan berbicara tentang kognitif atau kepintaran secara akal budi. Hatimu mengapa? Hatimu lamban. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam beberapa menit ke depan kita akan perhatikan secara khusus teguran yang keras terhadap kedua murid ini. Apa alasannya, saudara-saudara? Alasan yang pertama, kita akan melihat. Alasan yang pertama, mereka ini ditegur karena kebodohan mereka. Ya saudara-saudara, mereka ditegur begitu keras karena apa? Memang bagi Yesus orang ini bodoh. Bodoh di sini bukan berarti tidak bisa membaca, tidak pernah sekolah, dia buta huruf, dia orang desa yang tidak pernah melihat mengenyam pendidikan. Tidak.
bodoh di sini menurut saya adalah bodoh karena mengabaikan kebenaran firman Allah yang mereka sendiri sudah ceritakan, mereka sendiri sudah ungkapkan melalui kitab-kitab suci perjanjian lama, dari kitab Musa sampai kitab para nabi, yang semuanya bercerita tentang bagaimana Mesias akan datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit kembali untuk menebus umat manusia dari dosa dan hukuman Allah. Mereka bodoh di sana karena mereka tidak mempercayai, tidak mampu menerima dengan iman, tidak mampu menghayati dalam hati mereka setiap perkataan para nabi yang mereka sendiri pasti tahu sejak dari kecil mereka belajar dan diajar. Saudara-saudara, mereka bodoh karena dia mengharapkan Yesus, mengharapkan Mesias akan datang itu adalah Mesias secara politik, dengan harapan akan membebaskan mereka daripada kekuasaan Romawi yang sementara menguasai kehidupan bangsa Israel secara politik. Tapi saudara-saudara, harapan itu gagal karena menurut mereka, karena tatkala Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Setelah Yesus mati, betul-betul mati, pupuslah harapan mereka bahwa ternyata harapan kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan kalau yang disalibkan ini adalah Mesias. Ternyata dia mati. Kalau dia Mesias yang benar, dia berkuasa melawan musuh-musuhnya dan dia bertahan dan tidak bisa mati. Tapi ternyata dia mati dan dikuburkan. Ini sudah hari ketiga. Dia masih ada dalam kubur. Mungkin berperasaan seperti itu. Mereka bodoh. Karena apa? Salah kaprah tentang Mesias yang mereka pahami di dalam Alkitab. Yang paling berat lagi kebodohan mereka. Karena apa? Selain daripada catatan Alkitab perjanjian lama, kitab Nabi-Nabi Musa, kitab Nabi Musa dan kitab para nabi yang lainnya menjelaskan tentang Mesias yang datang dan mati dan akan bangkit kembali. Pada pagi itu juga, dari kita baca tadi masih subuh kan, perempuan-perempuan yang pergi ke kubur ingin membawa rempah-rempah kepada Yesus, melihat bahwa kubur sudah kosong, dan malaikat katakan, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia sudah hidup, dia tidak di sini. Kubur sudah kosong. Perempuan pulang dengan berita bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi dalam kubur. Yesus sudah hidup. Bercerita kepada kedua orang ini termasuk murid-murid lainnya bahwa kubur sudah kosong. Yesus juga sudah hidup. Bahkan ada perempuan-perempuan yang sudah melihat, bertemu dia dengan Yesus. Tetapi kesaksian daripada perempuan ini tidak dipercayai, tidak diterima, ditolak mentah-mentah oleh kedua murid ini. Pantas mereka disebut bodoh. Karena dia tidak mau menerima realita, kenyataan bahwa Yesus yang mati, sekarang dia hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah teguran yang keras. Mereka ditegur karena memang mereka berlaku bodoh, saudara. Bukan mereka tidak otak tidak jalan-jalan. Mungkin lebih banyak Alkitab dihafal daripada saya dan saudara. Tetapi dia tidak memegang firman Tuhan dan tidak memegang Alkitab sebagai ukuran dan pertimbangan segala sesuatu, termasuk kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Alasan yang kedua, saudara, mereka ditegur selain daripada karena mereka dikatakan bodoh, ditegur karena memang mereka tidak beriman, tidak percaya
Yesus itu Tuhan dan Yesus itu akan hidup dan menang atas maut. Dia tidak mengimani firman Allah, baik yang tertulis dalam perjanjian lama waktu itu, dalam kitab-kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi, maupun yang langsung disampaikan oleh Yesus, perkataan Yesus di hadapan mereka. Mereka tidak mengimani itu. Mereka tidak hidup dengan perkataan Yesus. Mereka hidup dengan cara berpikir dan keputusan hati mereka yang tidak berpedoman kepada isi Alkitab. Mereka memiliki persepsi yang tidak berdasarkan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak mempercayai Yesus yang hadir ke dalam dunia, yang memang sudah dinyatakan oleh firman Allah. Yang menjelaskan bahwa anak manusia akan datang, Mesias akan datang menjadi manusia, menderita, disalibkan, dan turun ke dalam kerajaan maut, mati. Pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Bahkan sudah disaksikan oleh rekan-rekan mereka, tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak mampu menerima kebenaran itu. Mereka tidak peka terhadap kebenaran yang ada di depan mereka. Mereka menganggapnya seolah itu omong kosong, saudara. Itulah alasan mereka ditegur begitu keras, saudara. Dan memang, saudara, kita tahu bahwa Yesus menegur begitu keras, tanpa teling aling-aling. Tidak ada kompromi bagi orang-orang yang hidup di dalam kesalahan, yang hidup di dalam ketidaktahuan tentang kebenaran firman Allah. Tapi kita tahu bahwa cara Yesus mendekati muridnya walaupun dengan pendekatan yang begitu keras, tapi itu punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan murid-muridnya, saudara. Selain daripada teguran keras, kita melihat yang berikut. Yesus memberikan solusi. Ada jalan keluar. Dia tidak hanya mengkritik, kalau boleh dikatakan kritik. Dia tidak hanya menegur dengan keras, tetapi ada solusi, ada jalan keluar yang diberikan kepada kedua murid ini. Dalam bacaan kita tadi ayat 31 sampai 35 kita tidak sempat baca ulang tadi. Bahwa sepanjang perjalanan itu Yesus mendengarkan semua penjelasan dari kedua murid ini tentang Yesus. Tetapi mereka tidak percaya. Tapi setelah Yesus menegur mereka, hati mereka terbuka. Ini hati yang perlu ini, bukan masalah otak. Tidak ada artinya otak ini penuh dengan ayat-ayat, tetapi hatinya kosong. Tapi sekarang masalah hati. Hati mereka terbuka, berkobar-kobar. Dan Yesus menjelaskan secara tuntas, mulai dari kitab Nabi Musa sampai kepada kitab Nabi-Nabi yang berbicara tentang Yesus, Mesias yang datang ke dalam dunia menjalankan misi Allah, penyelamatan manusia. Dia lahir menjadi manusia, menderita, disiksa, disalibkan dan mati, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali. Itu dijelaskan kembali secara tuntas kepada mereka berdua sepanjang perjalanan sampai mereka tiba di tujuan, di rumah di kota Emmaus itu. Luar biasa, mereka mendapatkan seminar khusus atau katakanlah kuliah khusus sementara berjalan. Dan mereka begitu aktif mendengar, hati mereka terbuka dan berkobar-kobar. Iya, ini yang benar ini. Mereka tahu itu, saudara. Dan inilah solusi yang diberikan kepada mereka. Itulah solusi yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga sampai penjelasan itu tuntas, masuk di hati mereka. Akhirnya tiba di rumah. Dikatakan dalam pembicaraan itu bahwa mereka masuk di rumah. Yesus seolah-olah mau pergi, langsung pergi, tetapi ditawarin, jangan pergi, ini sudah malam. Masuk dulu, kita istirahat di sini. Yesus masuk dan mereka disiapkan makanan. Mereka makan bersama.
itu bukan perjamuan kudus. Mereka makan, dikatakan mengambil roti dan memecah-mecahkan. Saat memecah-mecahkan dan Yesus memohon berkat di situ, barulah mata badan mereka terbuka dan mata iman mereka terbuka. Ternyata inilah Yesus. Begitu semangat mereka. Dan saat itu juga Yesus menghilang secara fisik. Mereka kuat dan mereka yakin, mereka dipulihkan. Ada semangat baru, ada keyakinan yang baru bahwa ternyata ini yang benar. Selanjutnya apa yang terjadi? Kedua murid itu tidak berlama-lama di rumah itu. Sekarang mengambil keputusan. Segera meninggalkan lokasi itu dan menuju ke Yerusalem pada malam itu juga. Pada malam itu juga mereka tinggalkan Emmaus dan menuju ke Yerusalem. Untuk apa? Bertemu dengan ke-11 murid-murid dan yang lain-lainnya, akan menceritakan pengalaman hidup mereka bersama Yesus. Bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, kami sudah bertemu dan makan bersama. Kedua murid ini telah mendapat pemulihan secara khusus. Iman mereka dipulihkan, keyakinan mereka dikuatkan. Dengan semangat yang baru, spirit yang baru, mereka berdua berjalan bersama-sama pada malam hari itu. Saya pergi menemui teman-teman yang masih ragu dan belum percaya. Sampai mereka di Yerusalem, mereka bertemu dengan murid-murid di sana dan mereka saling memberikan kesaksian bahwa Yesus betul-betul sudah hidup, sudah bertemu dengan Petrus, sudah bertemu dengan Maria dan perempuan-perempuan lain, dan sekarang bertemu dengan kedua murid ini. Sungguh luar biasa. Apa yang tidak terbayangkan sekarang menjadi kenyataan, saudara. Teguran yang keras dipoles dengan berita yang benar, yang memuaskan hati dan jiwa mereka. Mereka menerima dengan iman bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Kami sudah bertemu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan daripada peristiwa ini jelas bagi kita, saudara. Bahwa teguran Yesus itu disampaikan kepada orang yang tepat. Teguran Yesus itu disampaikan pada waktu yang tepat, timing yang pas. Teguran yang keras itu disampaikan dengan cara yang cepat, yang tepat. Waktunya tepat, caranya tepat, walaupun keras dan kasar. Tetapi itulah cara yang membangun kehidupan seseorang. Dengan tujuan supaya kedua murid ini betul-betul memiliki kehidupan yang betul-betul layak disebut dan menyandang predikat sebagai murid Yesus. Yang tahu dan yakin bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu hidup dan pemenang atas semua. Teguran Yesus itu membawa perubahan dalam kehidupan kedua murid ini. Teguran yang keras membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan kedua murid ini. Tidak ada artinya teguran keras kalau hati tidak berubah. Tidak ada gunanya penjelasan berapi-api tetapi orang menutup hati dan tidak berubah. Sekali lagi setelah dipulihkan dengan keyakinan kuat, semangat yang berkobar-kobar, mereka pergi dengan satu tujuan, satu misi, ialah bercerita tentang Yesus yang hidup, yang kami sendiri sudah temukan, untuk mencari orang-orang yang belum percaya supaya mereka percaya. Pesan Paskah, saudara, pesan Paskah bagi kita dan bagi gereja sedunia ialah harus dengan penuh keyakinan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu hidup kembali. Tidak hanya berdiam diri, tapi dengan keyakinan yang kuat ditopang oleh langkah untuk pergi, bertindak untuk pergi. Dengan
dengan tujuan yang jelas untuk memberitakan Yesus yang hidup, Injil yang hidup kepada dunia yang ada di sekitar kita. Itulah misi Paskah, itulah pesan Paskah bagi saudara dan saya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tanggapan kita? Sekiranya firman Tuhan juga menegur kita, apakah kita berdiam diri atau marah? Ya, kita melihat kedua orang ini dengan hati yang terbuka, menerima kritikan, menerima teguran yang keras, sehingga keteguran itu merubah kehidupan mereka. Dari yang tidak percaya, dari yang memandang enteng kebenaran firman Allah, sekarang mengambil keputusan bahwa firman Allah, Yesus yang hidup, itulah berita satu-satunya sepanjang kehidupan kita. Siapkah saudara menjadi saksi?